Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penyuntingan, penyajian, bahan, dan jumlah halaman. Pola ukuran kertas. Video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah menulis karya ilmiah dengan dosen ampuh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ibnu Zaman dengan NPM 19106310804142. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas 5B dengan NPM 19106310800107. Nama saya Bagas Pratama Dali dengan NPM 191063108062. Penyuntingan. Sebelum masuk pada final naskah karya ilmiah, penyusun memeriksa dahulu konsep dasar tersebut. Konsep dasar ini tentu ada bagian yang tumpang tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang kali. Dalam menanggapi hal ini, maka kita harus membuang penjelasan yang tidak penting dan menggantinya atau menambahkan penjelasan yang dirasa menunjang pada pembahasan ini. Di dalam pemeriksaan konsep ini mencakup pemeriksaan isi karya ilmiah dan pemeriksaan cara penyajian karya ilmiah yang termasuk pada penyuntingan bahasa yang digunakan. Aspek yang diperhatikan pada saat penyuntingan salah satunya adalah penggunaan huruf besar, kedua, ejaan, ketiga, struktur kalimat, keempat, tanda baca, kelima, istilah, keenam, kosakata. Tujuan dilakukan penyuntingan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam pembuatan karya ilmiah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Salah satu cara yang harus digunakan yaitu penyuntingan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan karya ilmiah tersebut, untuk memudahkan juga pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas. Kurang lebihnya seperti itu. Penyajian. Di dalam penyajian karya ilmiah yang dibuat harus diperhatikan kerapihan dan kebersihannya, mulai dari unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, unsur-unsur dalam daftar isi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan pada makalah yang kita buat sehingga makalah yang kita buat itu menarik untuk dibaca oleh pembaca. Bahan dan jumlah halaman. Kertas yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah yaitu kertas HVS atau A4. Untuk kulit luarnya yaitu menggunakan kertas yang lebih tebal. Nah, untuk jumlah halaman tersendiri yaitu memiliki ketentuan yang berbeda setiap makalah karya ilmiah tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan tersendiri. Contoh, jumlah halaman karya ilmiah untuk skripsi atau tugas akhir, untuk sarjana atau diploma, atau untuk ujian sarjana tidak kurang dari 50 halaman. D. Perwajahan. Perwajahan atau tata letak unsur-unsur dan aturan karya ilmiah. Perwajahan harus diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan keindahan karya ilmiah itu sendiri. Keindahan menjadi hal penting dalam penulisan karya ilmiah karena berkaitan dengan hubungan dengan pembaca. Jika karya ilmiah memiliki nilai keindahan, maka akan menarik orang untuk membaca. Yang pertama ada pola ukuran kertas. Jarak margin kiri dan margin kanan, serta atas dan margin bawah kertas. Yang pertama,
Margin atas 4 cm, yang kedua margin bawah 3 cm, yang ketiga margin kiri 4 cm, yang keempat margin kanan 2,5 cm. Dalam pengetikan halaman judul, jika pola ukuran akan digunakan sistem pengangijab yang simetris. Jarak bagian yang kosong, kiri, kanan, atas, dan bawah harus diatur. Bagian dikosongkan di sebelah kanan kertas adalah 2,5 cm. Dalam pengetikan naskah final, harap memperhatikan kaidah kebahasan yang baik dan benar. Tajuk, prakata, atau ucapan terima kasih. Daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis atau ukuran masalah, yang ke bab 3 ada kesimpulan, daftar pusaka, serta lampiran. Harus dituliskan dengan huruf kapital terletak di tengah-tengah dan sekitar 5 cm di pinggir atas kertas.